sekarang kita lihat bekal apa untuk jadi seorang seperti Einstein. Menurut Einstein sendiri, yang pertama-tama kita harus punya rasa ingin tahu, rasa penasaran. Penasaran itu penting. Katanya Einstein, yang penting adalah jangan berhenti bertanya. Rasa ingin tahu punya alasannya sendiri untuk selalu ada. Pertanyakan apapun. Aku tidak punya bakat khusus, aku hanya bisa ingin tahu. Jadi kata Einstein, keahlianmu apa, bakatmu apa? Kata Einstein, saya tidak punya bakat apa-apa, malah kekuranganku banyak. Bakatku cuma satu, keingintahuanku dalam, luas. Mentalnya ilmuwan itu sebenarnya bekalnya kan rasa ingin tahu ini. Rasa ingin tahu itu apa-apa kamu herani, kamu tanyakan. Kamu lihat, tadi kok hujan cuma sebentar ya? Apa sekarang sudah musimnya penghujan ya? Ini telat apa memang sudah waktunya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan banyak. Ngaji ini kok mau katanya jam 8, jam 8 lebih 10 belum mulai-mulai ya, ada apa toh ini? Yang salah siapa? Oh itu tanya, jangan diem aja. Jadi curiosity itu rasa ingin tahu. Di sekelilingmu ini tidak ada yang normal-normal saja, semuanya bisa ditanyakan. Masjid itu loh kok warnanya hijau ya? Di mana-mana sering saya lihat juga pakai warna hijau. Apa hijau itu simbolnya Islam? Siapa sih yang bilang hijau itu simbolnya Islam? Terus sejarah tentang warna hijau sebagai warna masjid itu kayak gimana? Kamu pernah tanya enggak? Bulan bintang kok terus jadi simbolnya Islam? Sejak kapan umat Islam pakai simbol bulan bintang itu dan seterusnya? Itu namanya curious. Tapi kan kita enggak, kita itu pokoknya jalan kayak biasanya, normal aja Bapak, semuanya ya juga normal-normal saja. Nah, model baju kalau kayak gini kan model gaya barat. Kalau jubah kayak Timur Tengah. Kalau ya macam-macam. Itu kira-kira ada hubungannya dengan iklim, dengan geografi, dengan adat, tradisi, dengan kesepakatan masyarakat. Tapi jawabannya bisa macam-macam. Ingin tahulah. Begitu kamu masuk dari luar ke masjid ini, setiap hal yang kamu lihat itu bisa ditanyakan. Kenapa kok kamu tidak tanya? Karena segalanya kamu anggap biasa saja. Berarti kamu tidak bakat jadi ilmuwan. Orang mau nulis skripsi, tesis, disertasi itu biasanya gelisahnya pertama apa? Nyari masalah. Saya mau gak nemu-nemu masalah ya Pak. Loh masalah jutaan di sekelilingmu, loh kok bingung nyari masalah. Oke. Yo kalau tidak ada masalah, bikin masalah. Baru nanti kita teliti. Ilmuwan kan begitu, bikin masalah itu kan namanya bikin hipotesis. Kira-kira jangan-jangan ini, jangan-jangan itu bisa masalah. Katanya Einstein, ia yang tidak lagi bisa heran dan terpesona sebenarnya kayak orang mati, matanya tertutup. Oh, itu disindir oleh Einstein. Kamu kan melek, bisa melihat banyak sekali masalah. Jadi tanyalah. Bukannya aku terlalu pintar, kata Einstein. Kamu kan nganggap aku sangat pintar, katanya Einstein. Enggak, tapi apa? Aku menggumuli pertanyaan-pertanyaan lebih lama. Hidupku penuh dengan pertanyaan. Einstein itu kan sejak kecil terkenal autis. Jadi kalau lihat apa-apa ya direnungi sampai dalam. Kalau kita kan perhatiannya mudah teralihkan, ada apa-apa terus sehingga tidak fokus. Kalau Einstein punya kelebihan fokus apa-apa. Nah, mungkin tidak pindah sebelum tahu jawabannya. Oh, itu bakat ciri seorang ilmuwan. Dan katanya Einstein, jangan menjadi tua berapa lama pun kamu hidup. Maksudnya jangan jadi tua apa? Jangan pernah berhenti bersikap seperti anak-anak. Di hadapan misteri besar, di mana kita dilahirkan. Maksudnya Einstein, rasa ingin tahu ini sebenarnya fitrah dimiliki oleh manusia sejak anak-anak.
anak-anak kita, adik-adikmu yang masih balita, yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, itu kan kecenderungannya cerewet. Apa saja kan ditanyakan. Ini apa? Itu apa? Kan selalu begitu. Itu kok begini? Terus usil, ingin dicoba. Itu anak kecil. Katanya Einstein, ini dipelihara harusnya sampai dewasa. Ya cuma mungkin terus lingkungannya yang membuat dia terdiam. Mungkin ibunya jengkel, terus alah cerewet, gak usah banyak tanya, gak penting. Terus lama-lama dia merasa bahwa bertanya-tanya, banyak omong itu jelek. Jadi katanya Einstein, Mbok kamu gak usah jadi, kalau untuk dunia ilmu jangan jadi tua, cerewetlah, tanyalah terus kayak anak kecil tadi. Kejarlah apapun yang kamu ingin tahu. Gak usah malu-malu, gak usah segan-segan, gak usah males-males. Kamu ingin tahu apa, kejar saat itu juga. Anak kecil itu kan gak pernah nanti aja nyari jawabannya, mesti ngejar saat itu juga. Apapun pertanyaan yang muncul dalam dirimu, coba biasakan sekarang kejar jawabannya saat itu juga. Tadi saya ngomong misalnya, kenapa ya kok warna hijau ini jadi tren banyak masjid misalnya, selain warna putih. Kamu boleh kan pegang HP kan kamu. Sekarang lebih gampang lagi mengejar jawaban itu, ada Google. Coba cek hijau dalam tradisi Islam, jangan-jangan ketemu. Ya mungkin adanya bahasa Inggris atau bahasa yang lain, ya coba kamu gali. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu nanti apa besok, biasanya kelewatan, tidak jalan lagi sudah. Kalau kamu punya keinginan apa yang baik, target apa yang baik, pertanyaan apa yang penting, bermanfaat, segera cari, segera lakukan, segera kejar. Kalau tidak, mesti nanti ketumpuk hal lain dan itu terlewat. Nah, biasakan begitu. Meladeni curiosity ini, jiwa ingin tahu, jiwa ilmuwannya biar hidup terus. Nah, nikmati ini. Ilmuwan itu bisa menikmati ini, katanya Einstein. Tahun-tahun penuh tanya saat pencarian dalam kegelapan, dengan harapan yang dalam untuk menemukan jawaban. Silih berganti semangat dan kelelahan. Lalu akhirnya muncullah cahaya. Hanya mereka yang mengalaminya yang dapat memahaminya. Dunia ilmu itu indahnya di sini, katanya Einstein. Dari gelap ketemu cahaya itu kan enak. Kayak kita di rumah listrik mati, tiba-tiba listrik nyala. Meskipun matinya sebentar, itu kan ada wow-nya sebentar, bahagianya. Alhamdulillah, sak kampung itu teriak semua. Begitu listrik nyala. Ibaratnya ini. Jadi kalau kamu sedang buntu, tidak punya jawaban, ada masalah, terus kamu kejar jawabannya, kamu cari buku, kamu tanya ke sana kemari, sampai ketemu jawabannya, itu kayak listrik habis mati terus nyala. Indah, menyenangkan. Jadi kejarlah momen ini dalam hidupmu untuk mencintai ilmu. Nikmatnya ilmu itu antara lain ada di sini. Ketika kegelapanmu berubah jadi cahaya. Ketika yang kemarin kamu kejar-kejar dalam kebingungan, sekarang kamu paham dalam kelonggaran. Alhamdulillah, ngerti aku sekarang jawabannya. Itu nikmat. Maka Einstein menyarankan di kalimat yang terakhir itu, hanya mereka yang mengalami yang dapat memahami. Maka alamilah, kejarlah momen ini. Jadi setelah jadi manusia yang baik, sekarang kejarlah ilmu lewat curiosity dan alamilah dunia keilmuan yang indah. Ini cara untuk hidup yang luar biasa seperti disarankan oleh Einstein. Terus, nah, alatnya apa? Alatnya untuk masuk ke dunia ilmu tadi yaitu intelijensi. Intelijensi itu perangkat intelektual yang ada dalam diri kita. Isinya diri kita itu intelijensi. Kalau sebagian besar kita merasa malu
dengan baju compang-camping dan peralatan yang rusak, tentunya kita lebih malu kalau memiliki gagasan yang compang-camping dan filosofi hidup yang buruk. Kita pakai baju jelek aja kan malu. Padahal baju ini cuma bungkus. Harusnya kita lebih malu lagi kalau isinya baju yang jelek. Karena logikanya isi lebih penting daripada bungkus, meskipun bungkus juga penting. Akan menyedihkan kalau bungkusnya lebih baik daripada daging yang dibungkus di dalamnya. Kalau kita bungkus daging, ini kan daging diri kita ini. Ada tulang, ada daging, ada darah. Bungkusnya yang compang-camping membuat kita malu. Harusnya isinya yang compang-camping lebih membuat kita malu. Isi yang compang-camping itu apa? Ide, gagasan, pikiran yang buruk. Harusnya lebih membuat kita malu. Kalau kita punya baju jelek, baju compang-camping, cepet-cepet kita jahit ulang atau kita buang, kita beli lagi yang bagus. Berarti kalau kita punya pikiran, punya gagasan yang compang-camping, ya cepet-cepet diganti dengan gagasan yang baik. Meskipun demikian, nasihatnya Einstein, kita harus hati-hati untuk tidak menjadikan intelek kita sebagai Tuhan. Tentu saja ia punya kekuatan, namun tidak punya kepribadian. Ini lanjutannya. Kalau alat intelek kita sudah bagus, sekarang ada lagi yang lebih dalam yang harus lebih bagus. Apa? Kepribadian. Karena sekuat-kuatnya intelek, intelijensi, kalau kepribadiannya rusak, dia akan jadi alat untuk melahirkan kerusakan. Jadi orang yang menomorsatukan intelijensi, intelek, atau menomorsatukan ini kayak mempertuhankan. Orang yang mempertuhankan intelek, dia mengundang bahaya. Kenapa? Intelek itu kuat, tapi dia juga bungkus dari kepribadian. Kalau tidak hati-hati, nanti kalau kepribadiannya rusak, intelek tadi kamu pakai untuk merusak. Pengetahuanmu, ilmumu, akalmu akan jadi sarana untuk melahirkan kerusakan. Kenapa? Ya karena dia memang mungkin disetir oleh kepribadian. Makanya orang jahat kok pinter, itu lebih menyusahkan. Mending jahat yang tidak terlalu pinter lah, yang pakai jaket, pakai jin robek-robek terus di jalan-jalan, itu lebih gampang. Tapi kalau jahat kok pinter, itu kita akan lebih sulit mengatasinya. Kenapa? Intelijensinya luar biasa, tapi kepribadiannya rusak. Maka tadi yang fisik dibungkus oleh yang batin dibungkus oleh kepribadian. Kalau baju rusak, kita gelisah, harusnya intelijensi rusak, kita lebih gelisah. Apalagi kepribadian rusak, kita harusnya tambah gelisah. Dan ini jarang disadari oleh manusia. Manusia itu punya intelijensi lengkap, tapi jarang yang memanfaatkannya secara optimal. Makanya 2 kalimat terakhir itu sindirannya Einstein. Intelligent life on other planet, ini kan orang sering bahas UFO, makhluk cerdas di luar angkasa, di macam-macam. Yang dikejar-kejar tidak ketemu-ketemu sampai hari ini. Kita nyari makhluk intelijen di luar bumi. Katanya Einstein, I'm not even sure there is on Earth. Kok jauh-jauh nyari keluar angkasa? Di bumi aja aku susah nyari makhluk intelijen itu. Manusia itu malas mikir sudah. Hidup sakarepe dhewe, ngapain kita capek-capek ngejar UFO, ngejar makhluk luar angkasa yang cerdas, yang punya peradaban tinggi. Kita nyari di kalangan kita sendiri aja sudah langka. Jadi aku ragu-ragu. Yang kedua juga sindiran. Ada 2 hal yang tidak terbatas.
Yang pertama alam semesta, dan yang kedua kebodohan manusia. Cuma aku ragu-ragu yang alam semesta ini. Alam semesta mungkin ada batasnya, cuma aku tidak nyampe. Berarti tinggal satu yang tidak terbatas. Apa? Bodohnya manusia. Jadi itu sindirannya Einstein. Jadi ada dua hal yang tidak terbatas, alam semesta dan kebodohan. Kalau alam semesta bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau kebodohan, mesti tidak ada batasnya. Kadang-kadang orangnya pinter itu kelakuannya bodohnya luar biasa. Jadi tidak jaminan. Ternyata kebodohan itu tidak sama dengan pengertian. Kita kan sering tahu dan tidak tahu. Yang tidak tahu ini bodoh. Banyak kelakuan menunjukkan dia harusnya tidak tahu, tapi sebenarnya tahu. Banyak orang tahu kelakuannya kayak orang tidak tahu. Nah, itu kebodohan, stupidity. Jangan salah, karena manusia itu fasilitasnya luar biasa, tapi yang dilakukan menyedihkan.